Saya persilakan kepada Dr. Ruman Basori untuk memberikan pemikiran pemaparannya tentang bagaimana pendidikan yang inklusif versi Kementerian Agama. Dipersilahkan, Mas Ruman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ala la tanalul ilma illa bisittatin, sa'umbi ka'amajmu'iha bi bayani. Dukain, wa khirsin wastibarin wa bulhotin, wa irsadu ustadhin wa tuli zamani amabad. Yang sama-sama kita hormati Ketum PBIK PMII, Sekjen, dan Ketua MPO dan juga para pimpinan yang lain yang saya hormati, sahabat-sahabat saya dari Ketua PW IK PMII yang hadir dari Jawa, Sumatera dan sebagainya, Kalimantan sudah hadir semuanya. Bapak dari Kemdikti Sains yang telah menyampaikan pendidikan inklusif versi Kementerian di sana. Kemudian saya didadak oleh Mas Imdad untuk menyampaikan kira-kira kalau di Kementerian Agama seperti apa. Dan sebagian sudah sering ketemu saya, tapi ada baiknya akan saya sampaikan. Karena ini waktunya waktu makan siang, akan saya singkat saja. Pertama tahun 2021, 2022, 2019, 2020 duit kita habis untuk membeli hand sanitizer, untuk membeli masker. Pertanyaannya adalah bagaimana agar tidak terjadi lost generation, generasi yang terputus, generasi yang hilang, maka kebijakan soal beasiswa di Indonesia mengalami perubahan, yaitu dana abadi pendidikan yang dikelola oleh lembaga dana abadi pendidikan LPDP itu kemudian berubah strategi. Tahun 2021 menggandeng Kemdikbudristek, diberi nama Beasiswa Indonesia Maju dan juga Beasiswa Pendidikan Indonesia. Tahun 2022 menggandeng Kementerian Agama, diberi nama Beasiswa Indonesia Bangkit. Mungkin sahabat-sahabat bertanya bangkit dari mana? Bangkit dari kubur kali ya, pokoknya bangkit. Nah kebetulan sama dengan istilah-istilah nomenklatur kita. Nah 2022 saya ditunjuk menjadi Ketua PMU, Project Management Unit yang membawai beasiswa yang ada di Kementerian Agama itu. Jadi praktis dana abadi pendidikan yang tadi dikelola oleh LPDP sekarang sudah dikelola oleh Kemdikti Sains, dikelola oleh Kemenak, berkolaborasi dan juga dikelola oleh dasar dan menengah. Dengan demikian umur dari beasiswa setelah menggunakan dana abadi pendidikan itu sudah sekitar 2021, 2022, 2023 dan sudah 4 tahun ini. Pertanyaannya adalah bagaimana para kader, para alumni, kita sebagai alumni ini memberikan fasilitas kepada mereka. Tanpa disuruh oleh Mas Imdad, tanpa disuruh oleh Ketum, alhamdulillah tradisi untuk membantu para kader sudah sejak mulai 2005 saya lakukan untuk membela para kader. Tahun 2005 ada program namanya PBSB, Program Beasiswa Santri Berprestasi. Di kampusnya Mbak Duryotin Thoyibah, adanya PMI FKIK adalah salah satunya ditopang oleh programnya Kementerian yaitu PBSB. Dan sekarang sudah 20 tahun. Nah ketika saya menjadi kepala pusat, apa layanannya? 1. Beasiswa S1, S2, S3 dalam dan luar negeri. Untuk siapa? Untuk keluarga besar Kementerian Agama. Yaitu santri, kiai, ustadz, dosen, tendik, alumni PTKI, UIN, IAIN, STAIN, dan PTKIS. Dan juga tendik dari pegawai Kemenak dari pusat sampai ke daerah. Pertanyaannya, kalau sebagian besar warga PMII, alumni PMI adalah berada di keluarga Kementerian Agama, pasti nanti semangatnya akan diberikan kepada keluarga besar PMII. Apalagi saya juga bagian dari pengurus PBIK PMI, enggak usah diragukan soal begini. Jadi kalau
saya di sini masih diragukan ya, apa gunanya sudah ada reformasi dan NU katanya sudah mulai menengah, tidak di pinggir melulu dan sebagainya. Ini adalah layanannya. Kedua, syaratnya adalah pertama menjadi bagian dari Kementerian Agama. Alumni PMII yang kuliah di UIN tadi sudah sampaikan, setelah itu memiliki TOEFL yang cukup. Nah ini yang paling penting ini, kadang-kadang bahasa Inggrisnya di antara sahabat-sahabat kita itu perlu didongkrak. Perlu, tidak punya tradisi untuk belajar bahasa Inggris dengan baik. Karena itu stok kita akan banyak jika mulai hari ini adik-adik kita yang sudah mapaba, sudah mulai akrab dengan bahasa Inggris supaya begitu lulus ngambil S2 di Melbourne, di Amerika, di Prancis, di Inggris, dibiayai semua oleh Kementerian Agama. Itu yang menurut saya paling penting. Yang kedua, untuk para dosen. Dosen juga ada asosiasi dosen pergerakan. Itu perlu juga ada kebijakan khusus. Bagaimana mereka merebut S3 yang ada di UI, UGM, ITS, UNER, IPB, UI dan sebagainya. Dan juga keluar negeri. Ini yang problem utama adalah syarat kedua, TOEFL. Syarat ketiga adalah mempunyai daya juang dan daya tahan. Seorang dapat beasiswa harus mempunyai daya tahan dan daya juang. Tanpa itu saya kira nonsen. Karenanya melalui forum ini saya ingin mengajak kepada teman-teman. Hari ini adalah rekrutmen 2025 sudah memasuki pengumuman tahap 2. Tahap 1 seleksi administrasi sudah 13.624 orang pesertanya. Di tahap 2 tes bakat skolastik pesertanya 7.926. Akan kita ambil separohnya lagi sekarang nanti mulai Senin sampai tanggal 23 Juli yaitu pada seleksi terakhir yaitu wawancara akan diambil 925 orang. Tentu saya dengan Kemdikbudristekdiksain, ayo kita bersama-sama memperebutkan atau menambah kuota Pak. Karena kuota Kementerian Agama sama dengan kuotanya dasar dan menengah. Tahun ini untuk rekrutmen baru hanya 75 miliar. Sementara tahun 2024, 2023 ada 648 miliar. Kalau saya umpamakan adalah baina sama wasumur bor. Karena memang terlalu jauh ini. Makanya PBIK berkepentingan secara politik untuk mempengaruhi LPDP untuk berbagi peran dengan Kementerian Agama, Diktisain dan juga dengan Kementerian Dasar dan Menengah. Sekarang strateginya kayak apa? Di setiap follow up Mapaba, di setiap follow up PKD, menurut saya sudah ada bidang kaderisasi atau pendidikan mulai melatih mereka kesiapan studi akademiknya dan juga kesiapan bahasanya. Ini soal beasiswa Indonesia Bangkit. Dengan demikian, kalau di Kementerian Agama satu-satunya lembaga yang mengurusi beasiswa adalah Puspenma yang kami pimpin dan kebetulan orang PMII gitu. Yang kedua, setelah kita membentuk itu, maka kira-kira kalau ada 1.000, 2.000, pertanyaannya adalah anak-anak PMII, alumni PMII, kira-kira bisa merebut berapa orang? Kalau masih sama-sama dengan zaman Orde Baru, percuma ada kapus dari PMII. Karenanya kami minta dukungan, minta dorongan dari teman-teman, apalah artinya kami buka selebar-lebarnya, tapi sumber dayanya tidak kita siapkan. Akhirnya kita hanya menyediakan untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Saya lihat sudah beberapa ada dosen, ada Wildan ada Pak Musa Hadi dan sebagainya. Dan yang kedua adalah yang luar negeri. Yang luar negeri menurut saya juga tidak kalah pentingnya Pak. Soal TOEFL bahasa Inggris ke luar negeri juga perlu kita ambil. Tahun ini saya diberi juga amanah teman-teman, dititipilah bahasanya. Tapi rata-rata juga kadang-kadang kita perlu prihatin karena belum sesuai dengan ekspektasi saya di dalam soal ITP dan soal TOEFL. Yang kedua ada soal KIP kuliah. Kalaupun KIP kuliah tidak seperti Pak Pak Henry, di Kementerian Agama sampai tahun ini ada 21.490 ribu orang. Kalau Kemdikbud sudah 100
berapa? 200.000. Ini juga terjadi kebijakan yang memiliki bedanya luar biasa. Kita dengan 1,150 juta mahasiswa hanya dapat KIP kuliah 21.000. Sementara di Kemdikbud Diktisayang 7.000 sudah dapat 2.000. Karenanya kita ingin berjuang agar adik-adik kita PMII di semua rayon, di semua komisariat juga mengambil ini, terutama yang kelompok minal masakini alias tidak mampu. Yang pinter, baik mampu secara ekonomi atau tidak, berhak mendapatkan beasiswa Indonesia Bangkit. Terakhir, mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Siapapun melakukan apa, saya membuka diri dengan teman-teman. Teman-teman bantu untuk mempersiapkan kader, kita ketemu di titik yang sama menyambut Indonesia Emas 2045. Dari PMII untuk Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.